Halo sobat youtuber, ketemu lagi di channel Gatot ID. Di video kali ini aku akan jelaskan bagaimana cara setting RIOG 8 volt manage RJ S208 yang memiliki fitur manage, dan bagaimana itu kita membuat VLAN dan apa yang kita dapat dari full package dari RIOG. Nah ini RIOG-nya, nanti kita lihat apa aja yang kita dapat. Simak terus di video kali ini. Nah, kita buka dulu isi yang ada di switch manage ini. Yang saya dapatkan di sini ada manual, kemudian ada adaptor dari RIOG. Ini pakai adaptor berapa volt ini? Saya cek dulu, adaptornya kecil. Karena ini harganya tidak terlalu mahal, jadi adaptornya itu cukup kecil ya. Mungkin untuk power juga sedikit minim, berbeda dengan TP-Link dengan power adaptornya yang cukup tinggi. Tapi ini menurut saya sudah cukup bagus. Dan ini switch manage-nya, wow, kecil, tipis. Ada 8 port RG ES208GC. Nah, powernya itu 5 volt. Ini RIOG status. Nah, saya coba cek di dokumentasinya, itu biasanya sudah diberikan IP default dari RIOG sendiri. Oke, saya cek di sini. RIOG memiliki IP defaultnya itu 104477.200. Oke, kita coba untuk setting. Ini kita colokkan terlebih dahulu ke bagian power adapter yang ada di samping atau di depan port, sampingnya port ini. Oke, kita colokkan, kemudian ini kita berikan arus listrik. Ini sudah kita colokkan, kita tunggu. Ini sudah power sudah aktif. Nah, ini sudah nyala. Posisi RIOG status sudah on. Kita tinggal colokkan kabel Ethernet. Nah, ini kita colokkan Ethernetnya. Oke, seperti ini. Ini seharusnya Ethernya udah nyala. Ini sudah nyala, tinggal kita setting di perangkat yang akan kita gunakan untuk remote nanti. Kemudian kita masuk di bagian network yang ada di PC ataupun di laptop ataupun di iMac. Di sini saya menggunakan iMac, saya colokkan. Kemudian untuk network saya sesuaikan dengan settingan default dari RIOG 10 titik. Sorry, saya masuk di sini, ini masih salah. 10.44.77. Karena RIOG memiliki IP 200, di sini saya masukkan 100 agar tidak bentrok. Kemudian gateway-nya sama, kemudian di sini saya kasih ID dari RIOG. Oke, kemudian 77.200 seperti ini. Kita tekan apply. Sip. Kita langsung masuk ke browser. Tadi ini sempat saya gunakan untuk setting TP-Link. Saya masuk ke IP-nya RIOG 4477.200 seperti ini. Kita tekan enter. Nah, ini sudah masuk ke RIOG. RIOG secara default tidak memberikan password ya, seperti yang ada di TP-Link ataupun yang lain. Jadi kita harus memberikan password terlebih dahulu.
Dan di sini juga ada status dari cloud unconnected. Jadi karena saya tidak connect ke cloud, di sini statusnya unconnected. Oke, seperti ini. Nah, kita coba setting username dan password terlebih dahulu. Itu kita masuk ke bagian setting, kita oke dulu. Kemudian setelah kita oke, kita masukkan password ya di sini. Di bagian dashboardnya kita masukkan password. Jangan lupa untuk klik tombol save setelah melakukan konfigurasi password dan klik OK. Password harus ada karakter simbol. Oke, setelah kita berikan password, jangan lupa kita masuk ke menu VLAN setting. Di bagian member ini kita aktifkan VLAN settingnya seperti ini ya, harus posisi on. Nah, kalau sudah posisi on berarti VLAN sudah aktif ya. Karena di sini untuk uplinknya menggunakan port 8, saya pindah dulu di bagian switchnya biar sejalan dengan Ryuji. Di sini uplink menggunakan port 8 ya. Sementara saya colokkan di port 1. Saya pindah dulu di bagian switchnya. Nah, ini kan port 1 saya gunakan untuk uplinknya. Saya copot. Saya pindah ke port 8 dulu. Oke, saya colokkan ke port 8 agar sesuai dengan yang ada di Ryuji. Oke, ini sudah pindah ke port 8. Nah, ini sudah berganti aktif di port 8 uplink. Berarti kita sudah menggunakan uplink di port 8. Kemudian kita setting port 8 ini sebagai terang dari jalur mikrotik ataupun internet yang lainnya yang sudah di setting VLAN-nya. Maksudnya agar bisa dilewatin. Nah, di sini defaultnya itu 1. Saya masuk ke bagian VLAN. Kemudian saya aktifkan di sini terangnya di port 8 tadi, uplinknya di port 8. Ini VLAN tipenya sebagai terang, berbeda ya dengan TP-Link atau apa. Kalau TP-Link itu kita menggunakan tagged dan untagged, tapi di sini menggunakan cukup kita pilih terang atau akses. Kemudian di sini VLAN-nya kita masukkan VLAN 1 sebagai terang, kemudian di sini kita sebutkan VLAN 1. Oke, kita save. Kita tunggu beberapa saat, kemudian di sebelah sini permit sudah ada di VLAN 1 untuk all. Nah, ini natifnya di VLAN 1 udah all. Kemudian kalau kita ingin menambahkan VLAN, kita cukup masuk di bagian member. Kemudian di sini di bagian VLAN ID, misalkan saya kasih sesuai portnya 70, itu saya masukkan ke 70 di port 7 ya. Saya tambahkan add seperti ini. Ini bebas ya, tidak harus ngikutin sesuai yang ini. Jadi bisa sesuai yang diinginkan teman-teman semua. Kita add. Ini udah port 7. Kemudian di VLAN setting kita masukkan lagi di bagian di sini port 7 akses, tipenya itu sebagai akses. Kemudian VLAN-nya ini saya ganti VLAN 7 port 70. Dia akan lewat di situ. Kita save. Oke. Nah, ini berarti ini sudah di port 7. Ini sudah di port 7 dengan VLAN ID-nya 70. Nanti tinggal colok di situ di port 7, dia akan mendapatkan IP dari VLAN 70. Oke, untuk cara setting dan konfigurasi di Ryuji cukup sampai di sini ya. Semoga cara konfigurasi Ryuji
RJ berapa ini, RJ ES208 ini bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman semuanya. Ini sweet minute yang harganya murah, sesuai kantong, sekitar 700 ribuan. Bisa dibeli di Topet atau di link deskripsi di bawah. Jika ada pertanyaan silahkan kirim melalui kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di tutorial video berikutnya.